Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu dengan juri yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Sahabat-sahabatku seiman dan seperjuangan. Pada zaman dahulu kala, Nabi Allah Sulaiman pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah. Kata Allah, wahai Sulaiman, kau hendak memilih yang mana antara ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan, tetapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan? Ada yang tahu tidak? Ya. Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Kisah tadi menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat, menjadi jahat, bahkan melarat sampai masuk ke yang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu dan juri yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa ilmu-ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia. Karena dalam sebagian ilmu dunia ada hikmah Allah yang harus dipelajari agar kedudukan umat ini mengungguli umat-umat yang lain. Adapun ilmu-ilmu dunia yang perlu diketahui antara lain ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu geologi, ilmu kelautan, dan ilmu-ilmu lainnya yang dapat menambah nilai hidup duniawi. Hanya saja ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat. Karena kenapa? Karena dapat menunjukkan manusia ke jalan yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia, maka harus berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mengkehendaki kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Sahabat-sahabatku seiman dan seperjuangan. Namun sayang, sungguh sayang, saat ini banyak dari para pemuda lebih banyak untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Padahal ilmu-ilmu agama lebih dapat memberikan ketenangan, pendidikan, dan pengetahuan yang halal dan yang haram. Tetapi sayangnya kecenderungan para pemuda kepada materi lebih besar daripada kecenderungan moral. Karena mereka menilai orang-orang yang memperoleh ijazah ilmu modern lebih tinggi gengsinya daripada mereka yang memperoleh ijazah ilmu-ilmu agama. Bahkan ada yang menilai orang-orang yang belajar ilmu agama adalah orang-orang yang tidak mau maju sesuai dengan perkembangan modern. Karena pandangan mereka yang salah seperti itu, maka materi pendidikan agama banyak dikurangi di sekolah-sekolah agama dengan alasan untuk mengikuti perkembangan dunia. Sebagai akibatnya, maka banyak dari para pemuda dan pemudi yang tidak mengerti ilmu-ilmu agamanya secara luas. Teman-teman sekalian, para generasi harapan, mari kita sama-sama bersemangat dalam mencari dan menuntut ilmu di sekolah ataupun di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mujaddalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang baik diperlukan ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang menjadikan seseorang yang mengetahui dan paham atas kualitas hasil yang diusahakan. Sebagai contoh, seseorang akan tahu kualitas ibadah kepada Allah apabila ia mengetahui ilmu syarat-syarat suatu ibadah, nilai dan makna yang penting. Seorang petani tidak akan menjadi petani sukses tanpa tahu ilmu dan cara bercocok tanam. Begitu pula dengan pedagang, tidak akan menjadi pedagang sukses tanpa tahu ilmu dan cara berdagang. Maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Bapak, Ibu, dan juri yang terhormat, langsung kepada teman-teman sekalian, para generasi penerus. Sebagai penerus bangsa, sudah sewajarnya bagi kita untuk memiliki semangat juang yang tinggi demi masa depan bangsa, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Maka dari itu, mulai sekarang, marilah kita berjanji pada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan terus menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati dalam menggali ilmu agama dan ilmu dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.